Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Syifani Madani dengan NIM F1C024046. Di sini saya akan mereview film biografi yang dimana itu dibuat dan disutradarai oleh Makbul Mubarok, dimana terdapat seorang pemuda yang berusia 18 tahun yang bekerja sebagai penjaga rumah kosong yang bernama Rakib. Rakib dan keluarganya itu emang sudah lama mengabdi kepada Pak Purnawinata yang merupakan jenderal yang kemudian pensiun dan balik ke kampung halamannya. Lalu ketika Purnawinata pulang ke kampung halamannya disambut baik oleh Rakib. Nah, kedekatan Rakib dan Purnawinata ini semakin erat karena Rakib ini bukan hanya sekedar penjaga rumah kosongnya Bapak Purnawinata, melainkan menjadi kepercayaannya Bapak Purnawinata yang dibuktikan bahwa Bapak Purnawinata itu mengajak Rakib ini untuk mengikuti kampanye. Namun di suatu kampanye ada remaja yang bernama Agus yang menjadi salah satu yang mewakilkan ibunya untuk menyampaikan aspirasinya terkait bahwasannya ibunya belum mau menandatangani yang diberikan oleh Purnawinata dikarenakan ibunya tidak setuju bahwa kalau misalnya kebun kopinya itu digusur karena kebun kopinya itu merupakan satu-satunya mata pencarian ibunya. Namun sayangnya si Agus ini tidak mendapatkan respon baik dari Purnawinata, yang dimana dibuktikan bahwa Purnawinata ada beberapa kata yang mengejek dengan cara mengledek bahwa ibunya itu menikah cepat karena cantik atau sebagainya. Singkat cerita, karena mungkin remaja yang bernama Agus ini merasa kesal akan omongan Purnawinata waktu kampanye, akhirnya si remaja yang bernama Agus ini merobek atau merusak poster yang ada poster yang berisi wajahnya Bapak Purnawinata. Lalu kemudian Bapak Purnawinata merasa kesal dan menyuruh si Rakib, asisten pribadinya ini, untuk mencari tahu siapa sih pelaku yang berani menyobek poster miliknya. Lalu setelah Rakib selaku asisten pribadinya ini menemukan siapa yang merobeknya, ternyata si remaja yang bernama Agus ini. Lalu si Rakib membawa Agus ke Bapak Purnawinata, yang dimana pikirannya si Rakib ini Bapak Purnawinata mencari pelaku hanya untuk meminta bukti pengakuan kesalahannya dan meminta maaf. Tetapi sayangnya ternyata Bapak Purnawinata ini melakukan penganiayaan hingga tewasnya si Agus yang merupakan remaja SMA ini. Nah, di situ hubungan si Rakib dengan Bapak Purnawinata itu mulai berubah, dan Rakib ini dimana menjadi titik balik bagi Rakib yang mulai mempertanyakan di mana sih moralitas dan kekuasaan Purna. Dan di sini tuh Rakib merasa dirinya tuh terjebak dalam situasi yang membingungkan antara loyalitas kepada Purnawinata dan rasa bersalah atas keterlibatannya dalam tindakan kekerasan tersebut. Yang dimana lalu Rakib ini mencoba untuk melepaskan diri dari pengaruh Purnawinata, namun usahanya itu sia-sia. Yang dimana Bapak Purnawinata ini takut akan kehilangan Rakib, sehingga Bapak Purnawinata ini mengancam. Nah, film autobiografi tahun 2022 ini secara tematis sangat erat kaitannya dengan konsep negara hukum dan hak asasi manusia, yang dimana dalam film ini menceritakan bahwa Purnawinata ini adalah mantan seorang jenderal yang masih memiliki pengaruh kuat dan ia menggunakan kuasa lamanya untuk bertindak di luar hukum, seperti memukul dan membunuh
remaja yang bernama Agus. Lalu yang kedua, tidak ada mekanisme akuntabilitas hukum yang bekerja terhadap tindakan Purnawinata ini menunjukkan bahwa pelanggaran prinsip negara hukum tak berlaku sama rata antara rakyat biasa dengan rakyat elit. Kenapa dalam film ini tuh menyangkut hak asasi manusia? Karena satu, hak asasi manusia itu menjamin hak atas hidupnya, lalu bebas dari penyiksaan dan penganiayaan, dan hak atas perlindungan hukum. Namun si Agus ini tidak mendapatkan semua itu. Dan lalu dalam film ini juga Rakim menyaksikan bagaimana Agus dianiaya oleh Bapak Purnawinata, namun si Mbak Rokib ini tidak bisa membantunya, yang dimana itu membuktikan bahwa Bapak Purnawinata ini seenaknya bermain hukum, yang dimana pelanggaran berat terhadap HAM. Nah, secara tidak langsung uh, film film biografi ini yang dimana disutradarai oleh Makbul Mubarak secara halus menyindir bahwa warisan kekuasaan militer di Indonesia, di mana aparat atau ex-aparat bisa tetap mengontrol masyarakat tanpa mekanisme pengawasan, yang dimana ini mencerminkan kegagalan negara hukum jika aparat tidak tunduk pada hukum. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.